Indonesia, sektor pertambangan mineral sudah lama menjadi tulang punggung devisa nasional. Namun untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045, Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya mengandalkan komoditas unggulan. Karena sebenarnya masih banyak komoditas-komoditas mineral lain yang juga banyak di Indonesia namun belum dimanfaatkan secara efektif. Salah satunya adalah aluminium. Aluminium, mineral yang banyak digunakan untuk kebutuhan industri lainnya seperti kabel, bagian dari bodi pesawat, hingga beragam peralatan rumah tangga ini masih belum sepenuhnya dipenuhi kebutuhannya di dalam negeri. Aluminium sendiri berasal dari bahan baku utama berupa mineral bauksit dan kemudian kembali diolah menjadi produk akhir berupa aluminium. Indonesia memang kaya akan bauksit, namun belum sepenuhnya mampu diolah menjadi produk jadi dan lebih banyak diekspor ke luar negeri untuk diolah menjadi alumina. Kemudian, alumina yang sudah jadi, yang mayoritas berasal dari China, Australia, ataupun India pun kembali diimpor ke pasar tanah air yang kembali diolah untuk menjadi aluminium. Alhasil, jika mengutip Presiden Joko Widodo, hampir 56% konsumsi aluminium Indonesia adalah produk impor dan merugikan devisa negara hingga 50 triliun rupiah per tahunnya. Dan kita tahu kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. 56%-nya kita impor. Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56 aluminium kita impor. Kita harus keluar devisa kira-kira 3,5 billion US dollar setiap tahunnya. Angka yang besar sekali. 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara kita impor aluminium. Oleh karena itu, cucu usaha dari Mind ID, yakni PT Borneo Alumina Indonesia, perusahaan joint venture antara PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam, membangun smelter grade alumina refinery SGAR fase 1 yang berlokasi di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter bauksit pertama milik negara Indonesia ini memegang peranan penting dalam rantai pasok aluminium di tanah air. Pengoperasian proyek SGAR fase 1 ini merupakan sebuah pencapaian penting dalam sejarah industri dan mineral logam Indonesia. Di Mind ID Group sudah dengan peresmian hari ini bisa melakukan integrasi hulu ke hilir, Pak. Lengkap dari bauksit menjadi alumina dan menjadi aluminium. Sehingga kita siap menyumbangkan produk ini. Proyek strategis nasional yang bernilai 16 triliun rupiah ini ditargetkan dapat memproduksi alumina hingga 1 juta ton pada November 2024 mendatang. Dan nantinya hasil produksi ini akan diolah menjadi aluminium oleh Inalum dengan target produksi 600.000 ton per tahun. Dan kemudian sisanya akan digunakan untuk kebutuhan domestik lainnya maupun ekspor. Kehadiran smelter grade alumina refinery ini menjadi teramat penting sejalan dengan program hilirisasi yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan tentunya akan memberikan nilai tambah pada produk mineral di Indonesia. Jadi kalau kita lihat ya, bauksit itu menjadi alumina, ini ada pertambahan nilai sekitar 4-5 kali, tergantung dari harga tentunya nantinya. Dari bauksit menjadi alumina. Tapi nantinya untuk menjadi aluminium, itu akan sekitar di kisaran 16 kali. Jadi betul-betul besar sekali pertambahan nilainya. Inilah yang membuat proyek ini akan menjadi kebanggaan, tapi juga menunjukkan bahwa semua nilai tambahnya itu akan dari Indonesia. Namun memang kehadiran pemurnian bauksit ini tidak serta-merta membuat holding pertambangan Mind ID dan anggotanya Inalum berpuas diri. Pasalnya akan ada pemurnian fase 2 yang akan bertempat di Mempawah dan ditargetkan dapat beroperasi per 2028 mendatang. Dan kemudian kita ada fase 2 lagi. Ketika fase 2 yang harapannya 2028 nanti siap beroperasi, ini akan menghilangkan ketergantungan impor kita sehingga kita akan mandiri. Selain itu, harapan akan dengan adanya smelter ini mampu juga untuk menjadi contoh bagi industri hilirisasi di Indonesia. Dan ini juga menjadi pemicu bagi industri
industri hulu lainnya, di mana seluruh pelaku industri pertambangan atau para pelaku tambang itu diwajibkan memiliki industri pengolahan menengahnya, yaitu menghasilkan alumina. Ya pemirsa, dapat disimpulkan bahwa kehadiran smelter ini seturut dengan ambisi besar Mind ID yang ingin menjadikan Indonesia swasembada aluminium. Pasalnya saat ini kapasitas produksi dalam negeri masih belum memenuhi kapasitas atau kebutuhan aluminium di dalam negeri. Dan lebih besar daripada itu, Mind ID juga berambisi untuk menjadikan Indonesia salah satu eksportir aluminium ke negara-negara lainnya. Dari Kalimantan Barat, Krisania dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia Beyond Business.